Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja kita bahas bintang utama hari ini, kangkung. Ya, sayuran yang super murah, rasanya luar biasa enak, dan pastinya udah jadi semacam comfort food buat kita semua di Indonesia kan? Tapi coba deh pikir sebentar, pernah nggak sih kepikiran kalau sayuran sesederhana ini sebenarnya punya sisi ganda yang jarang banget kita sadari? Nah, dari sini muncul sebuah pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Mengingat kita hampir tiap hari makan kangkung, sebenarnya sayuran ini tuh 100% sehat buat tubuh kita atau jangan-jangan ada bahaya yang ngumpet di balik kelezatannya ya? Ini bukan sekedar mitos ya, dan kita bakal bongkar fakta-faktanya bareng-bareng sekarang juga. Kita masuk ke bagian pertama, popularitas kangkung di Indonesia. Coba deh bayangin menu makan siang favorit Anda. Entah itu tumis kangkung terasi rumahan yang gurih banget, plecing kangkung pedas yang bikin melek, atau cah kangkung seafood gaya restoran yang wanginya minta ampun. Rasanya yang enak dan masaknya yang gampang banget, bikin kangkung ini selalu jadi juara di meja makan. Kayaknya hampir mustahil ya nyari orang Indonesia yang belum pernah makan hidangan ini. Lanjut ke bagian 2, nutrisi dan manfaat tersembunyi. Pastinya kita nggak cuma makan kangkung karena harganya murah dan rasanya enak kan? Sayuran ini tuh ibaratnya pabrik nutrisi mini. Ada vitamin A, vitamin C, zat besi, magnesium, kalium, sampai antioksidan. Fungsinya, wah macam-macam. Mulai dari jaga kesehatan mata, ngebus imun tubuh kita, sampai bikin pencernaan makin lancar. Bisa dibilang ini tuh multivitamin alami tapi versi yang sangat ramah di kantong. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian ketiga, efek samping konsumsi berlebihan. Seperti pepatah lama bilang, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Nah, risiko pertamanya berkaitan sama satu zat yang namanya purin. Purin ini memang bawaan alami dari kangkung. Masalahnya bukan di purinnya itu sendiri ya, tapi waktu tubuh kita mulai mencerna si purin ini, proses metabolisme tersebut bakal menghasilkan yang namanya asam urat. Bayangin kalau Anda makan kangkung terlalu barbar, apalagi kalau memang udah punya bakat atau riwayat asam urat sebelumnya. Penumpukan asam urat yang berlebihan ini pasti bikin tubuh bereaksi. Ujung-ujungnya, sendi bisa bengkak, nyeri yang nyut-nyutan, dan rasanya pasti benar-benar nggak nyaman sampai bisa ganggu rutinitas harian Anda. Terus ada juga paradoks soal serat nih. Kalau porsinya wajar, serat kangkung ini ibarat pahlawan tanpa tanda jasa buat pencernaan Anda. Tapi kalau tiba-tiba Anda hajar dengan porsi yang kelewat besar, apalagi perut Anda nggak biasa sama serat tinggi, sistem pencernaan Anda bisa kaget loh. Akibatnya apa? Perut malah jadi kembung parah, penuh gas, sakit perut melilit, bahkan bisa sampai diare. Niatnya pengen sehat, malah bolak-balik ke toilet. Repot kan? Makanya, gara-gara kandungan tadi, ada beberapa kelompok orang yang wajib ekstra hati-hati. Kalau Anda penderita asam urat, lagi ada gangguan ginjal, atau punya perut yang gampang banget sensitif, Anda benar-benar harus sadar diri dan membatasi porsinya. Jangan sampai niatnya nikmatin sayur favorit, malah bikin kondisi kesehatan Anda pelan-pelan merosot. Oke, sekarang kita geser ke bagian 4, risiko bakteri dan parasit. Risiko yang satu ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama nutrisi si kangkung, tapi lebih ke soal dari mana dan di mana sayuran ini tumbuh. Kangkung itu kan habitat aslinya di area yang banyak airnya, atau di tempat yang berlumpur. Nah, lingkungan yang basah kayak gini otomatis jadi tempat nongkrong yang super nyaman buat berbagai elemen tak kasat mata. Karena fakta habitat tumbuhnya tadi, ada risiko yang sangat nyata pas kita bawa kangkung ini ke area dapur. Kalau proses nyucinya asal-asalan dan masaknya kurang matang, kita berisiko banget ikutan nelen bakteri jahat, cacing atau parasit yang diam-diam nempel kuat di batang dan daun brongganya. Ini jelas bukan hal yang bisa dianggap remeh, apalagi kalau kita lagi nyiapin makanan buat keluarga tersayang di rumah. Tapi tenang, jangan panik. Kita bahas solusinya di bagian 5, tips aman mengonsumsi kangkung. Nggak usah buru-buru ngebuang stok kangkung di kulkas, karena mencegah risikonya tuh gampang banget kok. 1. Makan secukupnya aja, nikmati tanpa harus berlebihan. 2. Wajib cuci bersih banget, di bawah air mengalir yang deras. 3. Masak sampai benar-benar matang, biar semua bakteri atau parasitnya lenyat. 4. Jangan kangkung melulu ya, selang-seling dengan sayuran lain biar nutrisinya kaya. Dan yang kelima, banyak-banyak minum air putih biar ginjal lebih gampang ngebuang sisa purin dari tubuh. Simpel banget kan? Intinya, dari semua pedoman gizi yang kita bahas tadi, cuma satu. Pola makan seimbang itu adalah kuncinya. Dengan porsi yang wajar dan cara penanganan yang benar, kita bisa buka kunci kebaikan semua nutrisi kangkung, tanpa perlu memicu satupun dari efek samping yang nyebelin tadi.
Jadi, sebagai penutup bedah materi kita kali ini, coba bayangin nanti malam pas Anda duduk manis siap menyantap sepiring cah kangkung kesukaan Anda yang masih ngepul panas. Pertanyaannya, apakah Anda udah benar-benar yakin hidangan itu disiapkan dengan cara yang 100% tepat? Nah, ini adalah sesuatu yang patut banget dipikirin sebelum Anda nyambil suapan pertama. Tetap waspada, tetap makan sehat, dan terima kasih udah gabung bareng saya hari ini.